Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Galeri Mandar Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang sejarah Balanipa ketiga, Tome Payung Sang Pelanjut. Belum terlalu lama Ima Nyambungi membantu pemerintahan di kerajaan Balanipa. Istrinya Karayeng Surya menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian beliau menikah lagi dengan sepupunya, anak dari Puang di Poyosang. Dari perkawinan ini lahir 3 orang anak, 1 laki-laki bernama Todijalo dan 2 orang perempuan. Sepeninggalan Ima Nyambungi, kepemimpinan Arajang Balanipa dilanjutkan oleh putranya yang bernama Bilabilami dari istri pertamanya yang berasal dari kerajaan Goa. Nama Bilabilami sendiri merupakan gelaran atau nama panggilan bagi Ima Nyambungi sewaktu berada di kerajaan Goa yang artinya secepat kilat. Setelah menikah dengan I Surya Karayeng Sandra Bone dan melahirkan putranya, ia memberikan nama itu kepada putranya yang bergelar Tome Payung. Sedangkan gelar Tome Payung lahir karena Bilabilami yang pertama kali dipayungi sebagai Raja Balanipa dari Karayeng Goa sewaktu ia membantu berperang di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tome Payung membuat beberapa jabatan pada masa pemerintahannya, yaitu jabatan Marakdia Matoa atau Wakil Raja sebagai penasehat adat yang dijabat oleh Todijalo, yang juga merupakan putra Ima Nyambungi dari istri keduanya yang merupakan anak dari Puang di Poyosang. Sedangkan jabatan Marakdia Malolo yang bertugas sebagai Panglima Perang Kerajaan Balanipa bertugas memimpin pasukan kerajaan Balanipa yang disebut Joa. Pasukan ini terdiri dari pengawal raja, pasukan senapan dan pasukan sumpit. Masing-masing pasukan dipimpin oleh seorang anangguru. Pada awal pemerintahan Bilabilami, ia diuji dengan munculnya kembali perlawanan dari kerajaan Pasokorang yang diperintah oleh Labasi Kaling, putra Takiabasi yang pada masa Ima Nyambungi pernah diserang dan pihak Pasokorang meminta berdamai sehingga sepakat berdamai. Perdamaian yang telah dibangun antara Takiabasi dengan Ima Nyambungi ini ternyata tak berlaku pada Labasi Kaling ketika naik tahta. Labasi Kaling kembali berulah. Rakyat Balanipa merasa terusik dan tak nyaman oleh gangguan dari kerajaan tetangganya. Kondisi ini membuat Bilabilami turun tangan hingga bersatu menyerang Pasokorang. Istana Pasokorang dibumi hanguskan. Rakyatnya sebagian terbunuh dan sebagian lagi sempat selamat melarikan diri. Pada penyerangan yang dipimpin oleh Bilabilami ini, Pasokorang betul-betul hancur dan sehancur-hancurnya. Pasca penaklukan tersebut, kerajaan Pasokoran dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Papuangan Tenggelang dan Luyo diberikan kekuasaan di wilayah Baro-Baro, Malumba, Banato, Andau, dan Alapang. Daerah Mapili, Campalagian, dan Tapango menjadi daerah otonom, sedangkan wilayah Mongoi, Karaoke, Satako, Salunase, Putapi, Sayuang, Salari, dan Pusui disatukan menjadi wilayah Palili. Setelah itu, kerajaan Alu, kerajaan Taramanu, dan kerajaan Tubi memilih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Balanipa secara damai melalui perjanjian persahabatan dan persaudaraan. Selanjutnya, dalam pemerintahan adat, Tome Payung mengembangkan anggota dari Dewan Adat menjadi 10 anggota dan menamainya dengan 10 Soko Ada. 10 Soko Ada di Balanipa adalah Dewan Hadat di Kerajaan Balanipa yang terdiri dari: pertama, Pak Bicara Kayang, kedua, Pak Bicara Kenje, ketiga, Papuangan Limboro, keempat, Papuangan Biring Lembang, kelima, Papuangan Lambe, keenam, Papuangan Koyong, ketujuh, Papuangan Laka, kedelapan, Papuangan Rui, kesembilan, Papuangan Tenggelang, dan terakhir ke-10 Papuangan Luyo. Peran 10 Soko Ada
Di antaranya ialah mengangkat dan memberhentikan Marakdia Raja, menangani urusan eksekutif, legislatif, dan yudiktif sesuai ketentuan Odiada Odi biasa, atau adat atau hukum atau aturan yang sudah baku sejak dahulu, memelihara pertumbuhan adat rapang dan abiasang untuk dipedomani dalam kehidupan masyarakat. Setelah itu, Tomepayung juga membuat jabatan Syah Bandar atau Sawanar. Tugasnya adalah mengatur lalu lintas pelayaran di pelabuhan Kerajaan Balanipa dan meminta cukai dari para pedagang yang melabuhkan kapalnya dalam bentuk barter. Jabatan ini pertama kali diberikan kepada seorang Papuangan sekaligus anggota Sepuluh Soko Ada yang bernama Papuangan Koyong. Sawanar juga merangkap sebagai bendahara kerajaan. Karena dikhawatirkan pasukan pelarian dari kerajaan Pasokorang ke beberapa kerajaan lainnya kembali menyerang Balanipa, maka Tomepayung menggagas perjanjian Ikrar Tamajara 1 dan 2. Dan puncaknya adalah Ikrar Alamungan Batu Diluyo yang dikenal dengan Sipak Manda atau saling menguatkan. Meskipun hal tersebut sudah pernah direncanakan oleh Ima Nyambungi Todilaling, namun baru dapat terlaksana pada era Tomepayung. Itulah pembahasan kami mengenai sejarah Balanipa ketiga. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam lestari untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.